دعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال تجهز فإني باعثك في سرية فذكر الحديث فيه فخرج عبد الرحمن حتى لحق بأصحابه فسار حتى قدم ثمة الجندل فلما دخل دعا إلى الإسلام 3 أيام فلما كان اليوم الثالث أسلم أسبق من الكبير رضي الله عنه وكان نصرانيا وكان رسول فكتب عبد الرحمن مع رجل من جهينة يقال له رافع بن مكيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنت جواد ابنة الأسد فتزوجها وهي الأمين التي ولدت بعد ذلك فسلمة بن عبد الرحمن كذا في الإصابة. Rasulullah SAW memutus rombongan jamaah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengutus Abdurrahman bin Auf ke negeri Al-Jadal yang keperluannya untuk dakwah. Diwarkan dari Darul Qutni dari Umar dan Umar berkata, "Ka'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf radhiyallahu Nabi memanggil Abdurrahman bin Auf radhiyallahu faqala, maka Nabi berkata bersabda, "Fajahaz fa inni ba'isuka fi sariyah." Bersiap-siaplah kamu Abdurrahman, bahasanya aku hendak mengutusmu dalam satu rombongan. Ini tindakan dramatis seperti ini. Fakhraja Abdurrahman hatta lahiqa bi ashabi, maka keluarlah Abdurrahman ya sehingga dia menemui sahabat-sahabatnya, kemudian dia berangkat hatta qadima di Al-Jadal, telah bertemu rafi rombongannya, jamaahnya, berangkatlah sampai tiba di negeri Al-Jadal. Falamma dakhalaha da'ahu Islam, maka tatkala Abdurrahman bin Auf ini memasuki negeri itu, ya kan, da'ahu mengajak mereka kepada penduduk Al-Jadal ilal islami, supaya masuk Islam. Salah satu ayat waktunya hanya 3 hari. Dakwah waktunya 3 hari. Bukan 40 hari, bukan 40 hari, 3 hari. Falamma kana al-yawm as-salis, maka tatkala masuk hari yang ketiga, aslama Asbaq bin Amr al-Kalbi, maka masuk Islamlah yang namanya Asbaq bin Amr al-Kalbi. Wa kana nasraniyan wa kana rasul, dan dia adalah seorang yang beragama Nasrani, dan dialah kepala suku atau raja kecil, raja-raja di antara mereka, raja. Fakataba Abdurrahman, tatkala Asbaq bin Amr masuk Islam, maka Abdurrahman bin Auf menulis surat. Ma'alujmin bin Juhainah, dia seorang laki-laki dari kampung Juhainah. Yuqalu lahu, dikatakan namanya Rafi' bin Makis, yang menghantar surat hadapan Nabi. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhbiruhu, membawa surat hadapan Nabi yang isinya mengabarkan tentang seorang yang beragama Nasrani dan dia kepala suku atau raja. Kalau Nabi terima itu surat,
dibaca isinya fakataba ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berbalas surat An-Tajawazin Natal Asbab, yang isi surat itu supaya Abdurrahman bin Auf menikahi anak perempuan raja. Dakwah ibadah dapat istri. Fakatawajah, maka Abdurrahman bin Auf segera menikahi anak raja. Wahya Tumadir, yang namanya Tumadir. Alhamdulillah dan lalu badalika Abbas Salamah bin Abdurrahman ibni Auf ada bin Isoka. Setelah dinikahi anak raja atau kepala suku yang bernama Tumadir, setelah dinikahi maka lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Jelas? Dalilnya juga nggak ada dalilnya. Kalau belum tahu loh, jangan sok tahu. Maka cari tahu. Kalau udah nggak tahu jangan pura-pura nggak tahu. Harus mau dikasih tahu. Nanti di akhirat tidak ada Allah tanya dalilnya ibadah, nggak tanya amalnya. Sekarang kenapa hari ini kita taklim tanya dalil, yang nanti di hari akhir kiamat tidak ada pertanyaan dalil, ada catatan kitab amal, maka banyaklah beramal, maka yang dibaca fadilah amal, biar pinter amal. Quran bicara kalau lafal iman pasangannya amal. Dalam surat Al-Asr ya, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, iman wujudnya amal. Bukan dalil. Alladzina amanu wa 'amilush sholihat, enggak ada. Orang-orang yang beriman yang berilmu enggak. Yang beramal. Kalau di Mekah itu dalil ilallah, ngajak iman kepada Allah. Wa man asanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Allah. Man, dan siapa orang ahsan syukur takbir, siapa orang yang lebih baik iman daripada orang da'a ilallah, mengajak iman kepada la ilaha illallah. Raja Madinah, Mekah. Da'a ilallah baru wa amila. Setelah diajak masuk Islam, diajak amal, maka kita ini mengajak amal. Yang kita ajak orang Islam supaya amal gitu loh. Sudah bersyahadat. Kenapa kita ngajak-ngajak orang ke masjid? Nih, dekatnya orang ke masjid bukan ajas kemudahan. Ingat, dekatnya seseorang dengan masjid bukan ajas kemudahan. Dan jauhnya fulan bila dari masjid bukan aja kesusahan. Rumahnya nempel masjid, gak ke masjid doang. Tergantung hatinya. Kalau hatinya ada masjid, kalau jauh di sana dia akan datang ke masjid. Dia berani gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Loh, kita bicara fakta, bukan data. Nek data bisa palsu, maka ada jejak palsu. Nek fakta gak bisa. Itu. Jadi amal. Kalau ada taklim, maaf, nanti jangan tanya dalil. Udah gasi udah lewat. Audien pendengar yang cerdas itu bukan tanya dalil. Ustaz itu hadis itu ayat, bagaimana cara mengamalkannya? Aku ingin contohnya amal dong. Baru itu cerdas namanya. Lah kalau kita ini belum makan durian, kok kita durian nggak menjiwai, acting nggak pas. Makan durian dulu, baru menceritakan durian, baru actingnya menjiwai.
Amal dulu baru menyampaikan. Nanti kalau disuruh menyertai amal pasti kita bisa. Sekarang banyak orang bicara agama, sedikit yang mengamalkan agama. Agama jadi pembicaraan, apa jadi amalan? Semakin dibicarakan, semakin banyak perdebatan dan beda pendapat. Semakin diamalkan, akan jadi kebahagiaan dan kenikmatan. Man amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki perempuan, dia beriman. Amal soleh bukan dalil soleh. Amal soleh bukan dalil soleh. Siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki perempuan, wa huwa mu'min, dia orang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami berikan kehidupan yang baik. Maka kalau ada orang hidupnya nggak baik, contoh lihat di amalnya baik enggak, amal soleh enggak kerja, enggak gaji. Bagaimana? Enggak kerja kok enggak gaji? Kalau kita kerja, nggak usah minta gaji. Bos kita udah tahu, kewajibannya udah tahu. Ini udah tahu. Bos kita udah tahu, Allah udah tahu. Andai kata kita amal dengan sembunyi-sembunyi, Allah tahu. Andai kata kita tidak menceritakan, Allah mendengar. Andai kata kita tidak melihatkan, Allah melihat. Udah anu WA. Apa kita melihatkan, kita menceritakan? Apa motivasinya? Inna wassabil alim, inna wassabil basir. Allah melihat, Allah mendengar. Kalau Allah Maha mendengar, Allah melihat, kenapa kita ceritakan? Kalau Allah melihat, kenapa kita perlihatkan? Jangan-jangan dia memperlihatkan ini dapat legitimasi dari manusia. Apa artinya itu semua? Apa artinya? Andai kata kita diam-diam, manusia nggak tahu, Allah lebih tahu. Maka dari itu ya, nanti malam kita akan bangun jam 2. Salah. Setengah jam kembali sholat malam. Salah. Jangan lupa tidur. Bang kalau nggak malam nggak ada target, nggak bangun tidur, nggak bangun tahajud, nggak ada target. Orang kerja ada target kok. Saya 2 tahun kerja punya motor. Target semangat kerjanya. Malam nggak ada target, ya udah lomba tidur. Seorang suami yang dia istiqomah salat jamaah di masjid atau berjamaah, istiqomah salat malam akan mulia. Dia angkat derajatnya maqamah muta di hadapan anak dan istrinya. Sebaliknya, istri yang solihah, yang dia menjaga awal waktu, menjaga qiyamul lail, dia akan mulia di hadapan anak-anak dan keluarganya. Orang yang banyak bangun malam itu nggak banyak bicara, karena bicara dunia itu nggak hikmah. Apakah ada penyanyi lebih indah dibanding malam hari pada manusia? Nggak ada. Maka banyak bicara yang hikmah. Orang yang maqamah mahmudah, orang yang selalu bangun malam. Kita telah dulu dari nasihat bangun malam itu adalah 90%. Siang hari amalan 10%, kenyataannya lomba tidur. Sering kita mendapatkan tausiah, sambutan dalam acara-acara seremonial. Alhamdulillah kita syukur atas iman dan Islam. Iman mana Islam mana, sholat lama dia dikerjakan di masjid mana di mana. Sholat panjang di Rabbah sholatnya udah dicatat, mana dia mana? Syukur itu yang Nabi contohkan adalah suatu ketika
Rasulullah bangun malam. Sampai Aisyah itu bertanya, "Limatas nak ya Rasulullah? Kenapa berbuat kada begitu?" Tatafal qadamahu sampai kakinya bengkak. Apa itu? Apa? Kedua apa? Telapak kaki bengkak. Ya Rasulullah, engkau yang mulai bangun sampai bengkak kakimu, sedangkan dosamu yang lalu akan datang diampuni oleh Allah. Apa jawaban Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakuran. Aisyah, apa aku enggak boleh jadi hamba yang senang bersyukur kepada Allah? Syukur di sini apa? Amalnya lama terasa sebentar karena nikmat. Kita amal sebentar terasa lama karena enggak nikmat. Ngomong apa? Amal lama terasa sebentar itu Nabi. Kalau kita amal sebentar terasa lama. Nabi bengkak kakinya, kita bengkak perutnya, banyak makan. Sahabat bengkaknya banyak nangis, kita banyak tidur. Kan beda dikit dengan sahabat. Kalau sahabat sedikit makan, kalau kita Banyak. bukan, udah kenceng salah. Kalau sahabat sedikit makan, kalau kita yang dimakan tidak sedikit. Sedikit. Yuk sama-sama. Teteskan air mata nih malam tadi. Insyaallah. Ya. Sembunyikan amal kita, karena amal itu amalan sembunyi. Di kegelapan Allah melihat dan mendengar. Ya, tumpahkan air mata malam hari itu. Yang melihat gak bisolihin. Bangun malam adalah amalan orang-orang soleh. Kenapa kita gak bangun malam? Karena kita gak soleh. Tapi ngaku soleh, repot. Kan boleh. Nanti dia pun tidak ada.